anak-anakku semuanya, silakan duduk. Ya, kenapa Bu Yulvi suruh duduk? Biar nanti kalau pas saatnya Bu Yulvi ngasih pembinaan kepada anak-anakku semuanya tidak capek. Jadi konsentrasinya tetap kepada Bu Yulvi, ya. Semangat ya. Oke. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sokaraja, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan SMP Negeri 2 Sokaraja yang kami banggakan, kami cintai, ya. Anak-anakku seluruhnya SMP Negeri 2 Sokaraja yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama dan paling utama, pastinya kita selaku umat beragama tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan yang tidak bisa kita ukur dengan apapun, ya. Anak-anakku semuanya, pada hari ini Bu Yulvi dan Pak Yusuf, juga ada Pak Fethi, berada di SMP Negeri 2 Sokaraja, ya. Jadi kenapa, tujuannya apa? Karena Bu Yulvi sayang sekali dengan anak-anakku semua yang berada di SMP Negeri 2 Sokaraja ini. Kenapa? Pasti anak-anakku semuanya sudah tahu, ya. Pada akhir-akhir ini marak sekali kejadian tawuran antar sekolah yang dilakukan oleh siswa masih di bawah umur, ya. Kegiatan-kegiatan itu, kejadian itu menjadi PR besar bagi kami selaku pembina di fungsi BIMAS, ya, pembinaan masyarakat, dan Bapak Ibu guru yang mengajar kalian semuanya. Semoga kejadian yang tidak sepatutnya dilaksanakan oleh anak-anak yang masih predikatnya siswa atau pelajar tidak terjadi di SMP Negeri 2 Sokaraja. Karena tadi Pak Kepala Sekolah sudah ngatur bahwa SMP Negeri 2 Sokaraja ini muridnya paling banyak se-Kabupaten Banyumas, ya. Rombelnya aja 27, per kelasnya 36, muridnya hampir 1000, dan tidak gampang untuk anak-anakku masuk di SMP Negeri 2 ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, ya. Makanya Bu Yulvi minta kepada anak-anakku semuanya yang sudah mulai melenceng jalannya, yang sudah mulai ada virus-virus tidak bagus
dari teman-teman luar. Ayo mulai pagi ini, mulai hari ini, kita bareng-bareng anak-anakku semuanya, Bu Yufi minta untuk tidak terkontaminasi dengan virus-virus tersebut. Kalau seandainya ada, cukup mulai pagi ini dan seterusnya hilangkan itu virus. Ya, jangan mengotori sekolah ini hanya karena ulah dari 1-2 pelajar. Efeknya apa? Efeknya banyak. Dari mulai kenakalan-kenakalan kecil, ya, akhirnya nanti akan berimbas kepada satu kriminalitas yang seharusnya tidak dilaksanakan oleh siswa, siswi, pelajar. Ya, kenapa Bu Yufi bilang seperti itu? Banyak kejadian. Ya, banyak kejadian, banyak laporan yang masuk di kepolisian Polresta Banyumas. Ya, baik itu lewatnya Polsek Sukaraja atau yang langsung ke Polres. Kenapa? Orang tua, bapak ibu guru sudah menyerah. Karena apa? Ada anaknya, ada pelajarnya yang tidak bisa dibilangin pakai mulut, sudah tidak bisa dibina dengan baik-baik. Akhirnya gimana? Harus diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diadakan pembinaan khusus. Mau rekan-rekan seperti itu? Mau? Ya. Kalau tidak mau, usahanya gimana? Jangan dilaksanakan. Jangan buat onar. Ya. Kenakalan-kenakalan kalian itu dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya bully temennya. Kalau bully temennya itu ada sanksinya enggak? Ada enggak? Ada. Seseorang atau sekelompok orang, ya, yang melakukan pembulian terhadap rekannya atau siapapun itu, ada sanksi hukumnya. Ada yang tahu sanksi hukumnya? Ada? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51, sanksi hukumnya 10 tahun 3 bulan penjara. Ada yang mau? Ada yang mau? Kalau tidak ada yang mau, jangan pernah coba-coba dengan cara apapun untuk melaksanakan hal-hal yang masuk dalam kriteria bullying. Ya, jangan sampai ya. Karena selain pidana penjara, ada dendanya juga. Berapa dendanya? 72 juta. Ada yang punya duit segitu? Ada yang sudah bisa cari uang segitu? Belum ada. Bu Yulfi aja gajinya sudah 36 tahun mengabdi, baru berapa? Sedikit. Tapi harus disyukuri. Ya. Belum ada 72 juta, enggak ada polisi yang gajinya segitu. Enggak ada. Ya. Gajinya semuanya masih di bawah 10 juta. Lah kalau harus membayar denda untuk anaknya karena usil, karena ketidaktahuannya
atau masa bodohnya dari anak-anak tersebut, orang tua harus membayar 72 juta. Pinjam kemana? Ke bank ada agunannya, ya kan? Kalau ke bank ada agunannya. Untuk sekolah kalian saja, orang tua kita sudah bersusah payah untuk mencari uang. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Kalian tidak pernah tahu. Begitu kalian butuh sesuatu, butuh dana, butuh sarana prasarana, taunya ada di depan mata. Ya, Pak ya? Ya kan? Terus apa imbal baliknya dari anak-anakku semua untuk orang tua kalian? Kalau kalian sekolah tidak mau belajar, tidak mau berprestasi, tidak mau mengikuti aturan sekolah, terus mau jadi apa nantinya? Ya? Nah, dengan kenakalan tadi, ada bullying, ya kan? Akhirnya rekan-rekan membentuk satu kelompok nobar, bukan nonton bareng. Kalau nonton bareng brief ikut. Tapi kalau anak-anak pelajar SMP yang nobar, nongkrong bareng di waktu yang tidak pada peruntukannya. Kira-kira jam berapa itu? Tengah malam kan? Waktunya kalian harusnya sudah tidur, ya kan? Harusnya anak-anak sekolah itu maksimal jam 10 harus sudah tidur. Karena kenapa? Esok paginya anak-anak harus bangun dengan keadaan fresh, sehat untuk melanjutkan kegiatan belajar. Ya kan? Butuh waktu untuk menuju ke sekolah. Dari rumah harus sudah sarapan, sampai di sekolah persiapan untuk menerima seluruh ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru kalian. Ya. Jadi kalau ada anak-anak yang masih suka nobar, nongkrong bareng di waktu yang tidak pada tempatnya, berarti anak tersebut sudah memang harus dilaksanakan pembinaan khusus oleh kepolisian. Ada yang mau? Ada yang mau? Kok cuma sebelah sini? Yang sini mau ya? Harusnya gitu ya. Jadi janganlah, kasihan orang tua kita, kasihan Bapak Ibu guru kita ya. Sekolah ini berusaha untuk selalu berprestasi dalam segala bidang. Ya. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan, Sekolah SMP Negeri 2 Sokaraja ini memfasilitasi untuk anak didiknya berprestasi dalam bidang apapun itu, ya, dengan cara yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ada rekan-rekan kalian yang berprestasi dalam bidang olahraga, yang mungkin sampai dengan hari ini belum bisa gabung dengan rekan-rekan semuanya, tapi dia belajarnya online, ya kan? Dia belajarnya lewat tatap mukanya beda. Dia di mana, Bapak Ibu guru di mana? Ya, ada kan? Ada nggak? Ada nggak yang paling ujung? Paling ujung mendengarkan Bu Yulfi? Yang paling ujung mendengarkan Bu Yulfi nggak? Mendengarkan ya?
Paham ya? Oke. Yang ujung juga? Kalau yang ujung ini kelas berapa ya? Kelas 8 berarti kelas 2 ya. Kalau yang ujung sana? Kelas 8 berarti yang belakang 8 semua ya? Yang kelas 9 yang mana? Oh, depan semuanya, yang kelas 9. Yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian akhir ya. Waktu kalian tinggal sedikit. Jangan dihalangi kegiatan-kegiatan ujian itu dengan kenakalan-kenakalan yang tidak seharusnya anak-anakku perbuat ya. Jadi Bu Yufi ingatkan sekali lagi, untuk anak-anakku SMP Negeri 2 Sokaraja, jangan kotori predikat sekolah ini dengan kenakalan-kenakalan yang tidak seharusnya anak-anakku lakukan. Ya, tidak perlu anak-anakku semuanya melakukan nobar pada jam-jam yang tidak pada seharusnya, karena itu pasti, yakin dan pasti akan ketemu sama Bu Yufi, akan bermasalah dengan pihak kepolisian, yakin itu. Apalagi nobar jamnya sudah jam tidur ya, bawa sajam ya, ada yang bawa celurit, ada yang bawa gobang, ada yang bawa gosir, ada yang bawa gear apa namanya ya, gear selempang. Beli aja nggak mudah tuh. Ada yang tahu namanya gosir? Enggak. Ada yang paham namanya gosir? Beli juga nggak ngerti, tapi Beli buka di Google. Ternyata gosir itu gobang bentuknya kayak sisir. Jadi itu kalau boleh dibilang kata Pak Yusuf itu adalah gergaji panjang yang dibuat sedemikian rupa menjadi golok. Jadi tetap ada gerigi-geriginya itu. Kalau seandainya itu dipakai untuk tawuran, jadinya apa itu? Satu, pasti luka. Keduanya bisa jadi bakso, ya benar? Apalagi ditambah dengan celurit, ditambah lagi dengan golok, ditambah lagi dengan gobang. Ya Allah, anak-anak, menjadi keprihatinan Bu Yulfi, orang tua kalian, Bapak Ibu guru, ya. Jangan dilakukan oleh anak-anak SMP Negeri 2 Sokaraja. Jangan. Ya. Kalau seandainya ada di antara kalian ya yang sudah melaksanakan nobar tersebut, jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Ya. Jangan pernah diulang lagi. Karena kenapa? Sanksi hukumnya sangat-sangat berat. Ya, sangat-sangat berat. Barang siapa yang membawa, menyimpan, menggunakan sajam tidak pada peruntukannya, kena pidana. Berapa lama? Berapa lama?
bulan. Kalau yang 10 tahun itu yang bully ya. Kalau sajamnya itu 3 tahun. Iya 3 tahun penjara, 3 tahun penjara 6 bulan. Sopo sing wani? Yuk. Ada cerita ini, ya. Ada cerita sebagai pedoman anak-anak semuanya. Semoga itu tidak terjadi di anak-anak pelajar SMP Negeri 2 Sokaraja. Alhamdulillah. Pada bulan Oktober ada kejadian di Sokaraja ini juga, ya di Sokaraja ini. Wilayahnya wilayah Sokaraja. Tawuran, yang satu anak sekolah SMP di Bandung. Namun demikian, dulu waktu SD-nya dia di Sokaraja sini. Kenapa dia pindah ke Bandung? Waktu di Sokaraja dia ikut sama mbahnya. Ya, setelah SMP dikembalikanlah kepada orang tuanya di Bandung. Sekolah di sana, kelas 2 SMP. Karena waktu di SD dulu punya musuh bebuyutan, ceritanya gitu, ya. Akhirnya sama-sama SMP mereka saling bully-membuli di medsos, ya, bully-membuli di medsos. Suatu ketika mereka saatnya liburan, mereka berdua ketemu. Sudah membuat satu perjanjian. Siapa yang bisa jadi laki-laki sejati, ayo kita tawuran. Benar itu kejadian itu. Sama-sama membawa senjata tajam. Dapatnya dari mana? Itu yang perlu kita pertanyakan, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Salah satu dari mereka berdua mati karena lepas kepalanya dari tubuhnya. Ngeri nggak kayak gitu tuh? Anak seusia SMP kelas 2 yang seharusnya anak-anak tersebut harusnya masih belajar dan belajar untuk mencapai masa depanmu yang masih panjang sekali, ya. Tapi anak tersebut karena memutuskan leher orang, akhirnya masuk penjara. Setelah masuk di penjaranya Polres, kebetulan Bu Yuhi piket, dia sudah mulai linglung. Dia sudah mulai tidak mau makan, tidak mau aktivitas, ya. Karena kenapa? Dia baru tahu efek daripada kenakalannya itu. Ternyata dia harus mendekam di sel yang dingin itu, ya. Dia harus mendekam dan berhadapan dengan pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian. Kalau seandainya diteruskan, sanksi hukumnya pasti berat. Ada dari kalian orang tuanya yang ikhlas anaknya terpotong kepalanya oleh temennya? Ada? Ada yang pengen sampai kejadian itu terjadi pada anak-anakku semuanya? Ada? Ya. Yang satunya mati kepalanya lepas, yang satunya sekarang jadi anak gila, stres.
masa depannya mau kemana? Seperti apa rasanya orang tua yang ditinggalkan? Seperti apa rasanya orang tua yang melihat anaknya bermasalah seperti itu? Mau sampai kapan ini terjadi? Kalau anak-anakku semuanya tidak mau membendung diri, mentaati peraturan yang sudah diberlakukan orang tua, lingkungan maupun sekolah, mau sampai kapan kejadian-kejadian seperti ini akan terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas? Ya, karena ini sudah bukan satu kejadian yang satu kali terjadi, terus berentet. Masa depan anak-anak, masa depan siswa, masa depan kalian mau dikemanakan nanti? Apa cukup kalian hanya sekolah sampai di SMP saja? Tidak kan? Anak-anak punya cita-cita yang jauh lebih tinggi, jauh lebih bagus. Harus anak-anak harus meneruskan cita-cita orang tua yang tidak sempat dia raih karena banyak hal. Jangan karena beralasan orang tuanya broken home, no. Ya, karena yang bermasalah itu orang tua kalian, bukan kalian. Apapun namanya itu, mereka berdua tetap orang tua kalian. Jangan hanya karena permasalahan orang tua, akhirnya anak-anakku semuanya lepas dari rel. Karena apa? Akibatnya pasti akan fatal. Pasti. Satu, anak-anak tidak bisa meraih masa depan yang baik. Kedua, anak-anak akan menyesal nanti setelah besar, ya, setelah dewasa. Saya yakin dan percaya semuanya pasti pengen punya masa depan yang cemerlang, ya, jadi orang yang sukses. Tidak ada orang yang pengen hanya hidupnya stuck di situ saja, hanya sama seperti orang tua kita. Mereka ya sudah, biarkan mereka, ya. Jangan pernah kotori kepercayaan orang tua, kepercayaan bapak ibu guru, ya, dengan hal-hal yang tidak pada peruntukannya. Sanggup? Sanggup semuanya? Sanggup ya? Sanggup? Oke. Saya kira itu yang bisa Bibi sampaikan pada anak-anak semuanya. Semoga anak-anakku dari SMP Negeri 2 Sokaraja menjadi anak-anak yang mandiri, yang sukses ke depannya, yang punya masa depan yang lebih cemerlang, yang bisa mengangkat derajat orang tua bapak ibu gurunya, ya, yang bisa menjadi tauladan bagi rekan-rekan di sekitarnya. Oke? Saya kira itu, karena ini akan ditambah dengan Kakak Yusuf. Karena Pak Yusuf ini adalah pembina pramuka Kabupaten Banyumas dan beliau sudah pernah melakukan jambore di Korea. Iya, jangan salah, walaupun kecil-kecil begini, cabai rawit, prestasinya luar biasa. Bahasa mandirinya oke. Bahasa Arabnya hebat. Nanti silakan belajar dengan Kak Yusuf untuk belajar bahasa Mandarin maupun bahasa Arab. Bahasa Koreanya hebat, ya. Prestasinya perlu dicontoh, ya. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.